sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. Hai Sobat AMJ. Hai. Nah, zaman now itu kan orang pinginnya pasang audio itu simple, nggak makan bagasi, nggak makan tempat, tapi tetap dapat suara bass yang oke. Nah, di hadapan saya ini ada dua subwoofer dari Crossfire dengan ukuran 8 in dan 10 in. Kita mau bahas dan saya pasti ditemani dengan Carlton. Halo. Selamat sore kok. Jangan kok, nggak berani saya. Boleh. Oh boleh ya? Boleh. Oh tadi udah kan sengaja sore. Kecuali nggak pakai masker. Udah vaksin kok? Udah dong. Udah, oke. Zaman now kan harusnya Iya. kita itu mendukung pemerintah untuk vaksin. Tuh dengerin kameramen. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh saya mau ngebahas nih kok. Di hadapan kita nih ada subwoofer 10 in dan 8 in dari Crossfire. Nah, ini aktif subwoofer. Oke. Kita mungkin bahas spek dulu kali ya, Pak ya. Bahas speknya. Oke. Kalau spek sebenarnya kan kita bisa lihat di web ya. Ya, cuma maksudnya kita mending jelasin, maksudnya kita kasih keterangan. Kadang-kadang orang malas membaca tapi mau mendengarkan kok. Oke. Simple sih ya kalau subwoofer biasanya. Atau mungkin kita bandingin antara 8 in dengan 10 in secara spesifikasi tertulis. Ya, kalau saya ya, kebetulan kalau saya ini so far sampai sekarang ini kan beberapa produk termasuk ini ya. Kalau nggak salah saya udah pernah bongkar nih. Jadi so far pada saat pengukuran itu sendiri saya tidak mendapatkan hasil yang sama dengan acuan yang saya dapat di website secara ini spesifikasi sebenarnya. Jadi terkadang saya tuh sedikit ngacuin sih ya kalau soal spek. Tapi kalau kita mau membandingkan secara spek juga saya rasa mungkin tidak cukup objektif nih sebenarnya ya. Tapi prinsipalnya adalah subwoofer ini lebih kepada satu adalah diameter daripada subwoofernya sendiri, dua efisiensi pemakaian power yang dibutuhkan. Biasanya kalau itu namanya rated power. Jadi berapa watt yang dia butuhkan untuk angkat subwoofer ini. Nah, apakah power si 8 in dengan 10 in ini sama? Apakah kita bisa lihat secara spek atau nanti ketika dibongkar bisa dilihat? Kalau saya lebih suka dengan cara yang lebih manual, artinya saya pengen lihat. Kita lihat dalamnya ya. Berarti nanti ini di video ini boleh dibantu untuk bongkar kok. Boleh. Kebetulan kan ini saya udah bawa, ya nggak apa-apa lah. Kita lihat aja sekarang. Nanti saya akan bantu bongkarin. Prinsipalnya adalah 10 inci ini cukup baru nih sebenarnya. Terakhir saya ada pemasangan juga di terakhir di mobil Land Cruiser ya. Saya belum sempat upload nih, tapi untuk 10 inci ini terkesannya suara bassnya bagus. Bagus, customernya juga puas banget. Ada ini mungkin kok testimoni yang bisa saya taruh nanti bisa saya kasih ke Mas Anto ya. Nanti saya bisa di ini. Prinsipalnya adalah subwoofer 10 inci ini tuh memang wow sih, menurut saya sih wow banget untuk mobil sebesar Land Cruiser tahun 2008 ya. Nah, so far so good ya kalau ini. 8 inci ini memang saya udah pernah bongkar, saya udah pernah ukur dan saya udah pernah melakukan pengukuran secara simulasi box dan ini sangat-sangat mencukupi. Saya udah pasang peredam juga kok. Nanti ada di video ini saya. Nah, itu sebenarnya kan untuk pasang peredam kan kita bareng-bareng nih ya. Nah, itu nanti ya mungkin videonya atau fotonya saya cuma ada foto bisa kita kasih lihat. Nanti kita lihat ya. Kok saya udah siapin meteran. Biar kita lihat aja secara diameter, secara dimensi apakah yang 10 in dengan 8 in secara box sama atau enggak? Ya, boleh. Tahu ya kok ya? Ya. Ini 24,5. Di sini sama harusnya. Sama 24,5 ya? Sama ya? Sama. Nanti sekalian di sini. Ini adanya di kisaran 34,5. 34,5 ya? Sama ya? Sama. Tingginya pun kelihatannya sama. Bermain di 7,5 cm. Ya, Ya, sama. Jadi secara
dimensi daripada box subwoofer sendiri sebenarnya prinsipnya adalah sama. Bedanya itu adalah sebenarnya di bentuk nih. Iya, Kalau kita ngeliat cara bentuk nih ya. ya kemungkinan Kelihatan. karena dari bentuknya ini satu agak miring, ini satu agak cenderung siku. Iya. Jadi boxnya ini akan terasa lebih besar. Iya. Sedikit lah Kasat ya. mata tuh kelihatan memang 10 innya lebih besar. Iya. Padahal Betul. ternyata setelah diukur dimensinya sama ya. Sama. Nah, kok berdasarkan pengalaman nih kok. Biasanya kan untuk 8 in dengan 10 in itu dimensi box pasti berbeda. Sebenarnya gini loh. Kalau saya ya sebagai end user nih, normally akan bertanya gini. Mas Anto nawarin saya 8 dan 10 inci ini bagusan mana? Kan gitu. Iya, betul. So far dua-duanya setelah saya coba, ini punya kelebihan masing-masing nih. Oke. Jadi saya nggak bisa bilang subwoofer 10 inci ini lebih baik daripada 8 inci, nggak bisa. Ya. Tapi memang kelebihan daripada subwoofer 10 inci ini terasa lebih low. Oke, iya. Kalau 10 ini karena diameternya lebih besar, otomatis dia akan lebih low kan? Mungkin ya, mungkin. Tapi kan setelah nanti, mungkin nanti tapi bukan sekarang ya. Tapi di video berikutnya mungkin saya akan bantu Mas Anto untuk melakukan pengukuran. Oh, di video ini nggak kita ukur ya? Enggak dulu lah ya, karena takutnya terlalu panjang nih. Oke. Nah, dari sini itu sebenarnya berasanya agak cenderung lebih rendah frekuensi yang dia bisa capai. Tapi di sini impact dan pressure daripada mid bassnya akan terasa lebih nonjol setelah digabungkan dengan speaker depan. Iya, jadi untuk nyambung ya dengan Iya, mid jadi bass-nya. ini akan terasa lebih nonjok gitu. Tapi dia nggak bisa serendah ini. Iya, untuk low-nya dia memang kalah dengan 10 in. Ini nonjoknya sedikit kurang, tapi dia bisa lebih rendah. Oke. Jadi sebenarnya plus minus sih. Iya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kecenderungannya biasanya ini untuk lagu-lagu yang lebih cepat, gitu. Oke. Nah, sekarang kita liatin ke teman-teman ya kok bagian sini, bagian power amplifiernya. Karena kan ini sudah built-in ya dengan power amplifier. Nah, kalau kita lihat posisi di sini sebenarnya sama ya. Sama. Jadi mulai dari RCA input, gain, bass booster, crossover, sampai penempatan untuk powernya itu sama. Kelihatannya persis sama sih kalau dari luar ya. Karena kan sebenarnya kan di sini itu kan sebenarnya adalah plat ya. Iya, plat. Hanya plat aja. Jadi platnya itu mungkin untuk satu merek gitu. Yang kedua adalah tipenya dan penempatannya itu kemungkinan sama. Tapi kita akan lihat nanti pada saat pembongkaran apakah amplifiernya sama juga atau enggak. Oke. Nah, kalau untuk bahannya sendiri nih, Kelihatannya ini adalah die-cast ya. Oh, die-cast ya. Die-cast, jadi lebih kepada aluminium cor ya. Tapi kelihatan kokoh loh ya. Kokoh. Maksudnya kelihatannya kokoh banget. Sangat kokoh. Either dia itu besi cor atau aluminium cor lah salah satunya ya. Oke, kita tadi berarti sudah dengarkan penjelasan dari Quarton mengenai 8 in dan 10 in, kekurangan dan kelebihan ya. Berarti setelah ini kita mungkin langsung ke proses kita, berarti dua-duanya nih kita bongkar kok. Bongkar aja dua-duanya. Oke, kita bongkar dua-duanya. Setelah itu kita lihat apakah secara power amplifier sama dan secara subwoofer. Kalau secara subwoofer pasti beda ya. Beda. Tapi secara daleman daripada box mungkin mirip-mirip juga. Setaunya setelah kita bongkar. Ya. Yuk kita langsung aja bongkar produknya. Nah, ini saya sudah siapkan. Yang ini ada 10 in dan ini adalah 8 in. Saya udah siapkan lobengnya juga. Oke, kita langsung bongkar aja. Nah, ini untuk yang 10 inch ya. Iya, 10. itu 10 in. Ini 10 inch ya. Ini 8 inch. Ini Oke. ada apa namanya? Dacron. Dacron ya. Nah, Fungsi Dacron? fungsi Dacron ini lebih kepada bagaimana membuat si subwoofer ini ngerasa bahwa boxnya itu terasa lebih besar. Cuman saya biasanya kalau ini biasanya saya akan rubah sedikit ya penempatannya, saya akan rubah sedikit.
Cuman itu nantilah untuk modifikasinya seperti apa. Kita taruh dulu ya. Nah, ini kelihatan besarannya sebenarnya berbeda. Ya. Dari diameternya kan memang jelas beda banget. nih ya, jelas banget gitu ya. Karena dimensi daripada boxnya itu adalah sama, tapi subwoofernya sendiri udah kelihatan ini udah nempel, ini masih dalam ya. Ya betul. Gitu. Untuk subnya sendiri saya nggak tes dulu ya. Ya. Tapi prinsipalnya adalah kelihatan dari lekukan daripada box subwoofer itu terasa ini lebih kecil karena dia nekuk nih naik. Ini terasa lebih flat, lebih rata di sini. Oke. Terus untuk bidang dalamnya itu secara sendiri. power ya? Enggak, secara box dulu aja ya. Oh secara box, oke. Nah kalau secara box di 8 inci itu kan kelihatan banget nih nekuk nih. Artinya kan ada pengurangan volume di sini. Nah sedangkan di sini itu lebih cenderung lebih besar. Oke, jadi secara box dalamnya lebih besar di 10 in ya? Betul. Nah, selebihnya nanti Mas Anto bisa kasih lihat untuk foto-foto atau bekas instalasi dari yang lama ya. Kan pernah ada yang kita buat dengan pasang peredam nih. Nah, itu bisa dikasih lihat lah dari foto-fotonya. Kemudian sekarang untuk amplifier nih. Nah, ini mendingan kita pinggirin ya. Oke. Kita pinggirin aja. Ini saya naikin di sini. Oke. Untuk kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya tingginya aja beda loh. Beda, bukan ininya kan. Ini kan masalahnya kan dari ini, dari box subwoofernya kan memang berbeda. Tutupannya berbeda. Karena secara tinggi adalah sama sebenarnya. Jadi prinsipnya adalah tekukan daripada boxnya kan memang berbeda. Oke. Nah, sebenarnya selisih daripada volumenya juga sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Oke. Nggak terlalu banyak. Nah, saya suka nih. Sebenarnya ini ada busa yang ada di sini. Oh ya, Ya, busa ini tuh sebenarnya kan supaya si subwoofer itu duduk di sini ya dan tidak bergerak, tidak bergetar sama sekali. Jadi dia tuh nempel banget. Makanya kelihatan banget tuh bentuk daripada magnet subwoofernya. Nah, untuk powernya sendiri, kelihatannya kalau secara kasat mata ini adalah power yang sama. Betul ya? Betul. Jadi harusnya secara watt, secara tenaga, kelihatan adalah power yang similar. Benar-benar similar. Jadi seharusnya secara tenaga pun mirip-mirip. Itu kalaupun mungkin ada perbedaan juga mungkin perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Iya. Tapi kalau kita lihat begini kasat mata harusnya powernya adalah power yang sama. Karena benar-benar mirip nih. Mirip banget. Oke. Nah nanti mungkin akan diteliti lebih lanjut apakah daripada komponen-komponen ini benar-benar sama atau enggak. Tapi prinsipnya kalau kelihatan kasat mata adalah sama. Oke ya. Kalau kita berdiri kan mungkin bisa oh ya sama persis ya. Sama. Kelihatan tuh. Ya kan? Oke. Jadi penjelasannya udah cukup ya. Kita langsung ke penutupan. Oke. Bagaimana sobat AMJ? Cukup jelas dengan penjelasan kita tadi? Apabila kurang jelas, langsung di kolom komentar aja untuk pertanyaannya. Oke, bagaimana Pak Arton? Udah cukup jelas ya yang kita jelaskan? Oke, udah cukup jelas. Kita sudah bongkar juga, sudah kita lihat sama-sama. Mungkin kita tutup aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ingat AMJ, ingat Audio Tune. See you. When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down.